Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Di hadapan pembalasan keras kera iblis, cahaya yang menyatukan esensi ilahi dan api glasial 5 warna yang telah didirikan Han Li hampir seketika hancur. Pada akhirnya, dia hanya mampu menahan putaran serangan ini menggunakan perisai kristal kecil. Tidak hanya kera iblis yang sangat kuat, segmen pisau ungu juga merupakan senjata yang sangat mematikan, dan Han Li mengalami kesulitan mengatasi serangannya, bahkan dari jauh. Dengan pengalaman pertempurannya yang luar biasa, Han Li segera memutuskan bahwa tindakan terbaik yang tersedia baginya adalah menggunakan kumbang pemakan emasnya untuk menjaga segmen pedang tetap di tempat. Sementara itu, tubuhnya bergabung menjadi satu dengan Provenance True Devil Projection, dan dia menyulap senjata untuk masing-masing dari 4 lengan tambahan yang dia peroleh untuk melawan tinju kera raksasa. Pada saat yang sama, kedua kumbang pemakan emas berjuang dan meronta-ronta dengan sekuat tenaga untuk mencoba melarikan diri dari cengkeraman kera raksasa. Setelah mutasi, kumbang pemakan emas telah mencapai kekuatan yang sangat besar, dan mampu membebaskan diri sebelum mengejar segmen pisau ungu. Setelah melihat ini, kera jahat mengayunkan tinjunya yang besar ke arah Han Li dan melibatkannya dalam pertempuran jarak dekat. Dengan tubuh Han Li yang sangat kuat saat ini, dia pasti tidak akan mundur dari perkelahian fisik. Armor kera jahat dan segmen pedang ungu itu sangat kuat, tetapi aspek yang menakutkan tentang itu adalah kekuatannya yang gila. Meskipun Han Li menggunakan keenam lengannya dan mengaktifkan seni Provenance True Devil, secara maksimal, dia masih dipaksa mundur. Namun, mungkin kera jahat tidak ingin memperparah luka yang ada atau mungkin telah memutuskan bahwa serangannya saat ini akan cukup untuk merawat Han Li. Bagaimanapun, itu tidak mengeluarkan kemampuan tambahan, dan hanya menggunakan tinjunya untuk menyerangnya. Dengan demikian, setelah terbiasa dengan kecepatan kera raksasa yang mengejutkan, Han Li mampu menghadapi serangannya dengan tenang. Namun, hartanya juga tidak berpengaruh banyak pada baju besi ungu kera iblis, hanya meninggalkan beberapa bekas di sana-sini. Baju besi ungu yang aneh ini seperti cangkang kura-kura yang tidak bisa dihancurkan yang membungkus seluruh tubuh kera raksasa, dan bahkan Han Li merasa cukup sulit untuk menghadapinya. Tampaknya dia harus menyusun beberapa strategi lain. Ekspresi Han Li sama sekali tidak berubah, tetapi pikiran yang terus berpacu di benaknya. Tiba-tiba, dia menarik napas dalam-dalam sebelum mengulurkan tangan dari lengan bajunya. 5 tengkorak putih kemudian muncul dari ujung jarinya sebelum membuka mulut serempak untuk mengirimkan gelombang api glasial 5 warna yang melonjak ke arah kera jahat. Setelah itu, Han Li membuka mulutnya untuk mengeluarkan kuali biru kecil, dan benang biru yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari dalam kuali, meluncur langsung ke arah lawannya. Sementara itu, petir keras meletus dari belakang Han Li, diikuti sepasang sayap muncul di punggungnya. Dia mengepakkan sayap itu dengan lembut, dan tubuhnya melesat ke arah pintu keluar aula sebagai busur biru dan kilat putih. Dia berencana untuk melepaskan kesempatan ini untuk menjauhkan kera jahat ini untuk saat ini, lalu terbang kembali untuk membuka jarak di antara mereka. Setelah itu, dia akan memancing kera jahat ke lorong, di mana formasi pedang fajar musim semi telah dipasang sebelumnya. Hanya dengan kekuatan formasi pedang dia bisa menjebak dan membunuh binatang iblis ini. Namun, kejadian yang sangat mengkhawatirkan tiba-tiba terungkap. Petir biru dan putih menyala, setelah itu Han Li muncul di depan satu-satunya pintu keluar, hanya untuk semburan cahaya merah menyala tepat di sampingnya pada saat yang sama. Setelah itu, sebuah benda merah yang panjangnya beberapa puluh kaki muncul dari udara tipis, lalu jatuh ke arahnya dengan kekuatan yang menghancurkan. Itu adalah ranjang merah tempat kera jahat itu berbaring sebelumnya. Han Li cukup terkejut dengan kemunculan tiba-tiba tempat tidur merah ini,
dan dia mengarahkan pandangannya ke arah itu untuk menemukan bahwa seluruh tempat tidur memancarkan cahaya merah cemerlang. Pada saat yang sama, rune dengan ukuran berbeda melonjak dari tempat tidur. Han Li tidak berani mengambil tempat tidur dengan enteng, dan dia menangis pelan hampir secara refleksif. Keempat lengan emasnya semua mengayunkan senjata serempak untuk membentuk barikade, sementara kedua tangannya, satu hitam dan satu putih, juga mengirimkan proyeksi tinju yang tak terhitung jumlahnya ke arah tempat tidur. Harta karun itu muncul terlalu tiba-tiba baginya untuk dapat melepaskan kemampuan lain, jadi dia hanya bisa melawannya dengan tubuhnya sendiri. Meski begitu, dia yakin bahwa kekuatan gabungan dari 6 lengannya akan cukup untuk membuat tempat tidur ini terbang. Dengan demikian, cahaya keemasan berkilat saat keempat senjata menghantam ranjang merah tua, dan cahaya keemasan dan merah terjalin di tengah ledakan yang menggema. Namun, tempat tidur itu hanya goyah sesaat sebelum perlahan melanjutkan penurunannya. Ekspresi Han Li menjadi gelap, dan proyeksi kepalan yang dia lepaskan tiba-tiba menyatu untuk membentuk sepasang kepalan besar seukuran kepala, satu hitam dan satu putih, keduanya juga terbang menuju tempat tidur merah. Namun, tepat pada saat ini, Han Li tiba-tiba dikejutkan oleh sensasi yang menusuk tulang, dan merinding muncul di sekujur tubuhnya. Dia tidak tahu bahaya macam apa yang ada, tapi dia selalu sangat yakin dengan instingnya. Karena itu, dia segera menarik kedua tangannya sebelum menunjuk ke arah perisai kristal di depan. Perisai itu telah menyusut ke ukuran aslinya, dan dia mencoba untuk mengaktifkannya sambil membuat segel tangan untuk memanggil beberapa segel mantra lainnya. Namun, sepertinya sudah terlambat. Tiba-tiba, garis putih tipis muncul tepat di belakang Han Li, dan lengan merah tua dengan jari seperti pengait yang tajam terulur dari dalam. Lapisan emas pelindung cahaya spiritual yang berkilauan dan tubuh Han Li yang sangat kuat tertusuk sebelum lengannya muncul di depan dadanya. Han Li menatap lengan yang menonjol keluar dari dadanya, dan otot-otot wajahnya kejang saat pandangan berkaca-kaca muncul di matanya, seolah dia tidak dapat mempercayai apa yang baru saja terjadi padanya. Kera raksasa bergema di seluruh aula lagi, tapi suara itu tidak berasal dari kera jahat dalam baju zirah ungu. Sebaliknya, itu berasal dari celah spasial di belakang Han Li, jadi itu jelas berasal dari pemilik lengan merah. Kamu berani mencoba dan membunuhku, anak nakal. Kamu minta dibunuh. Aku bisa melihat kamu memiliki kekuatan sihir yang sangat murni di tubuhmu, kamu akan menjadi makanan yang sempurna untukku. Bayangan merah muncul dari celah spasial sambil terkekeh gembira. Setelah itu, lengan yang menembus dada Han Li ditarik ke belakang, dan membuka mulutnya menggigit kepala Han Li. Namun, tepat pada saat ini, pergantian peristiwa yang luar biasa tiba-tiba terjadi. Tubuh Han Li tiba-tiba diselimuti bola cahaya spiritual hijau sebelum menghilang sebagai titik cahaya hijau. Apa yang tersisa di sekitar lengan merah tidak lebih dari jimat hijau tertusuk. Dengan demikian, mulut kera raksasa secara alami mengunyah udara tipis, dan cukup terkejut dengan perkembangan ini sebelum segera berbalik menuju pintu keluar aula. Di dalam Ki Jahat di luar pintu keluar, lampu hijau menyala, dan Han Li muncul dengan kulit yang agak pucat. Bayangan merah mengalihkan perhatiannya ke dadanya dan terkejut menemukan bahwa itu benar-benar tanpa cedera. Jika bukan karena sebuah lubang besar telah robek di jubah birunya di sana, bayangan merah itu akan berpikir bahwa itu telah jatuh di bawah pengaruh teknik ilusi. Bayangan merah kemudian berbalik ke arah lengannya sendiri untuk menemukan jimat hijau berkilauan telah tertusuk di tempat Han Li. Ekspresinya sedikit berubah saat ia menjangkau ke arah jimat dengan lengannya yang lain, tetapi tepat pada saat ini, Han Li mendengus dingin sebelum mengucapkan kata, "Kembali." Jimat hijau bergoyang sebelum berubah menjadi seberkas cahaya hijau, yang kemudian menghilang ke dalam tubuh Han Li.
Jimat ini adalah jimat bentuk roh yang telah dipelihara Han Li siang dan malam di dalam tubuhnya sejak dia tiba di alam roh. Mempertimbangkan basis kultivasi Han Li saat ini dan jimat itu telah dipelihara selama beberapa ratus tahun, itu jauh lebih kuat daripada di dunia manusia. Dengan demikian, dalam sekejap cakar bayangan merah hendak menusuk tubuhnya, dia mengaktifkan jimat bentuk roh sehingga bisa menerima serangan mematikan itu sebagai gantinya. Jika bukan karena pemikirannya yang cepat, bahkan jika dia bisa lolos dari serangan mendadak itu, dia pasti akan menderita luka parah. Namun, dia tidak akan bisa menggunakan spirit form talisman ini dalam waktu dekat, itu harus dipelihara di dalam tubuhnya lagi setidaknya selama 1 abad. Saat ini, Han Li lebih khawatir tentang apa bayangan merah itu, dan mengapa bayangan itu muncul di sini, di tempat tidur kera jahat ini. Dari apa yang baru saja dikatakan sebelumnya, dia mengacu sebagai makhluk yang sama, jadi mungkinkah dia adalah avatar dari kera jahat? Han Li memasang ekspresi agak bingung, dan dia mengalihkan pandangannya ke arah bayangan merah dengan cahaya biru melintas di matanya. Meskipun bayangan merah diselimuti lapisan cahaya merah, sehingga membuat tubuhnya tampak agak buram, Han Li dapat melihat dengan sangat jelas melalui penggunaan kemampuan mata rohnya. Pemandangan yang dia lihat membuat murid-muridnya berkontraksi secara drastis ketika dia menemukan bahwa selain dari bayangan merah tampaknya tidak memiliki tubuh yang substansial, itu benar-benar identik dengan kera jahat dalam setelan baju besi ungu. Melihat Han Li berdiri terpaku di tempat dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya, bayangan merah menoleh padanya dengan senyum sinis sebelum melambaikan tangan ke arah kera iblis lapis baja dari jauh. Kera raksasa segera melangkah menuju bayangan merah, yang menghilang ke dalam tubuh kera sebagai seberkas cahaya merah. Semburan ki jahat hitam dan merah menyapu keluar dari dalam baju zirah ungu, diikuti ledakan tekanan spiritual yang tak terduga meletus langsung ke langit. Tekanan spiritual dari potensi yang menakjubkan seperti itu tentu saja bukan sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh makhluk tahap integrasi tubuh yang terluka parah, dan ekspresi Han Li berubah drastis saat dia mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, sebuah pemikiran tiba-tiba terlintas di benaknya, dan dia mengingat teknik rahasia jahat yang direkam dalam seni iblis Heaven Bearing. Kamu menggunakan teknik divisi tubuh dan jiwa. Bagaimana kamu tahu nama dari teknik rahasia ini? Memang, aku menggunakan teknik ini untuk membantu pemulihanku. Memisahkan tubuh dan jiwaku memiliki tingkat risiko tertentu, tetapi mempercepat pemulihanku 2 kali lipat. Kalau dipikir-pikir, kamu adalah makhluk yang agak aneh. Kamu jelas makhluk alam roh, namun kamu telah menguasai seni iblis kelas atas dari alam iblis tetua kita. Meskipun sudah sangat disesuaikan agar sesuai dengan makhluk seperti Anda, sebagian besar kekuatannya masih dipertahankan, renung kera jahat dengan suara dingin. Apakah itu berarti kamu sudah hampir pulih sepenuhnya? Ekspresi Han Li langsung menjadi gelap secara signifikan. Haha, tubuhku pulih sedikit lambat, tetapi jiwaku hampir pulih sepenuhnya. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, kamu akan datang ke sini dan biarkan aku menghisap darahmu. Mungkin jika aku senang dengan rasanya, aku akan melepaskan gumpalan jiwamu sehingga kamu dapat bereinkarnasi di kehidupan selanjutnya, kera iblis terkekeh. Han Li merenungkan kata-kata kera jahat itu hanya sesaat sebelum dia terkekeh dingin ketika dia berkata, jiwamu hampir pulih sepenuhnya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan percaya itu? Kamu adalah makhluk ras pertengahan suci, namun kamu menggunakan tubuhmu untuk menyerangku saat menggunakan jiwamu untuk melepaskan serangan diam-diam. Jika jiwamu benar-benar hampir pulih sepenuhnya, mengapa kamu menggunakan taktik licik seperti itu? Jiwamu mungkin pulih lebih cepat daripada tubuhmu, tetapi itu pasti belum pulih sepenuhnya. Aku mungkin bukan tandinganmu dalam kondisimu saat ini, tetapi jika aku mengumpulkan beberapa pembantu untuk melawanmu bersama, kami akan dapat membunuhmu dengan mudah.
Tawa kera raksasa terhenti seketika setelah mendengar ini. Segmen pisau ungu yang bertarung melawan dua kumbang pemakan emas segera menghilang, dan di saat berikutnya, itu muncul di tangan kera iblis, setelah itu membengkak menjadi pedang ungu raksasa yang panjangnya sekitar 10 kaki. Kera raksasa menebaskan pedang ke arah Han Li beberapa kali berturut-turut dengan cepat, 8 garis ungu tebal langsung meluncur ke arahnya. Namun, Han Li sudah bersiap sebelumnya, jadi dia pasti tidak akan menjadi korban serangan ini. Perisai kristal di depannya memancarkan cahaya spiritual yang terang, dan ukurannya membengkak secara drastis untuk membentuk penghalang cahaya tembus pandang di hadapannya. Garis-garis ungu menghantam penghalang cahaya kristal di tengah serangkaian ledakan yang bergema, dan sebagian besar kekuatan mereka ditiadakan oleh penghalang cahaya. Namun, sebagian kecil dari kekuatannya masih berhasil melewati penghalang cahaya sebelum menabrak langsung ke tubuh Han Li. Han Li tidak berusaha untuk menangkal sisa kekuatan dari garis pedang ungu, dan dengan demikian, tubuhnya diledakkan ke ki jahat di belakangnya seperti peluru meriam. Kamu benar-benar berani bicara besar. Kamu pikir kamu bisa mengancamku dengan kekuatan menyedihkanmu. Kemana kamu pikir akan pergi? Kera jahat awalnya terkekeh dengan sikap mengejek. Namun, setelah menunggu beberapa saat hingga Han Li muncul kembali dari kabut hitam tanpa hasil, akhirnya menyadari sesuatu. Namun, begitu kera jahat memasuki ki hitam, sebuah gunung kecil setinggi sekitar 10 kaki tiba-tiba runtuh ke arahnya. Kera jahat itu goyah sedikit sebelum hanya mengangkat tinju untuk melawan gunung kecil yang mendekat. Semburan kekuatan yang sangat besar langsung dikirim meluncur ke atas, dan binatang buas itu tidak menghiraukan gunung kecil itu saat ia mengarahkan pandangannya langsung ke depan. Bagi makhluk normal, tidak ada jarak pandang di dalam lorong ki iblis hitam pekat ini, tetapi untuk binatang iblis kelas suci, itu sejelas siang hari. Dengan demikian, ia segera melihat Han Li, yang berdiri di tempat beberapa ratus kaki jauhnya. Dia membuat serangkaian segel tangan yang menyebabkan ki jahat di sekitarnya jatuh dan melonjak hebat, seolah sedang bersiap untuk melepaskan semacam kemampuan yang sangat kuat. Terlepas dari kenyataan bahwa itu telah melihat Han Li, kera jahat itu tidak segera bergegas ke arahnya. Sebaliknya, itu mengalihkan pandangannya ke arah area di sekitarnya, bertindak agak hati-hati. Namun, di saat berikutnya, kejadian tak terduga terjadi di atas kepalanya. Kekuatan yang sangat kuat yang dilepaskannya dengan pukulannya sebelumnya hanya menyebabkan gunung kecil itu bergoyang sedikit, bukannya menjatuhkan gunung itu seperti yang dia duga. Gunung kecil itu tiba-tiba melesat turun. Pada saat yang sama, itu membengkak dengan cepat hingga beberapa kali ukuran aslinya, jatuh ke arah kepala kera jahat dalam sekejap. Kera raksasa itu sedikit terhuyung-huyung setelah melihat ini, tetapi kemudian segera melepaskan harum dingin sebelum menebaskan pedang ungu besarnya ke udara. Beberapa garis ungu langsung terbentuk sebelum menyatu membentuk garis pedang yang tebal. Kera jahat sedang bersiap untuk memotong gunung kecil ini menjadi dua dalam satu gerakan. Namun, itu bereaksi terlambat, dan cahaya abu-abu tiba-tiba muncul dari gunung kecil sebelum menghilang. Dengan demikian, garis pedang ungu meleset dari sasarannya, dan kera jahat itu merasa agak bingung ketika memikirkan apa niat Han Li. Namun, di saat berikutnya, tiba-tiba dia merasakan sesuatu saat dia buru-buru menundukkan kepalanya untuk mengalihkan pandangannya ke depan lagi. Di sana, dia menemukan bahwa busur tipis petir emas yang tak terhitung jumlahnya telah muncul dan berputar di sekitar tubuhnya. Busur petir ini kemudian secara bertahap menebal sebelum meletus dari segala arah, perlahan membentuk jaring bola listrik yang menakjubkan. Pada saat yang sama, serangkaian rune emas yang berkilauan keluar dari tangan Han Li secara berurutan, lalu menghilang ke dalam busur petir di sekelilingnya. Dalam sekejap rune ini menghilang ke dalam busur petir, yang terakhir hancur tanpa suara serempak untuk membentuk lingkaran emas berkilauan dengan diameter beberapa puluh kaki.
Tubuh Hanli menjadi sangat buram saat berdiri di dalam lingkaran cahaya, tetapi nyanyiannya tidak berhenti bahkan untuk sesaat pun. Halo emas mulai berputar di sekelilingnya, dan rune emas bergolak tak menentu sambil mengeluarkan suara dering samar yang secara bertahap menjadi sangat tajam dan menusuk. Mengikuti petir yang menghancurkan bumi, lingkaran cahaya itu tiba-tiba menghilang di tengah kilatan cahaya keemasan yang cemerlang, dan Hanli muncul kembali dengan sebuah bola yang tampaknya ditempa dari emas murni melayang di atas tangannya. Permukaan bola itu penuh dengan rune. Namun, kera jahat segera bergidik saat melihat bola, dan berseru, "Itu manik petir Devil Bane." Setelah itu, ia bergegas menuju Hanli sebagai embusan angin jahat hitam dan merah, tampaknya putus asa untuk mencapai Hanli sebelum dia bisa melepaskan kekuatan bola emas. Namun, bahkan setelah kera jahat itu berlari lebih dari 100 kaki ke arah Hanli, dia masih tetap tidak bergerak sama sekali dan tidak menunjukkan reaksi. Tiba-tiba, cahaya keemasan melintas dari tanah di bawah, dan dua pedang muncul dari tanah di samping. Ketiga senjata itu menebas udara, mengirimkan dua proyeksi pedang langsung ke arah kera raksasa. Bahkan sebelum ketiga proyeksi mencapai target, aura yang menusuk tulang terpancar dari mereka. Kera iblis sangat percaya diri dengan baju zirah yang dikenakannya, tetapi ia tidak akan membiarkan dirinya diserang oleh serangan ini tanpa perlawanan. Dengan demikian, segera berhenti sebelum tiga garis ungu meletus dari dalam angin jahat, menghancurkan tiga proyeksi dengan mudah. Namun, embusan angin jahat sedikit melambat sebagai akibatnya, dan pada saat ini, senyum dingin tiba-tiba muncul di wajah Hanli. Detik berikutnya, kera iblis tiba-tiba merasakan sekelilingnya kabur, diikuti oleh bunga teratai biru yang tak terhitung jumlahnya muncul dari 4 dinding lorong, yang masing-masing berukuran sekitar 1 kaki. Setelah itu, bunga teratai bergabung untuk membentuk penghalang cahaya biru. Kera iblis tingkat suci telah bergegas lebih dulu ke proyeksi pedang fajar musim semi Hanli, dan Hanli tentu saja tidak akan menyia-nyiakan kesempatan cemerlang untuk menjebaknya. Pada saat ini, pedang emas yang muncul dari tanah tiba-tiba menghilang, dan pada saat yang sama, cahaya keemasan samar melintas dari bayangan Hanli, diikuti oleh sepasang prajurit lapis baja emas. Salah satunya memegang sepasang pedang panjang dan tipis, sementara yang lain memegang pedang tunggal. Ini adalah dua boneka yang dibentuk oleh Armor Origin Talismans. Kera jahat cukup terkejut menemukan dirinya dalam formasi pedang ini, tapi tidak terlalu panik. Sebaliknya, itu hanya bergumam, "Formasi pedang, Pada saat ini, cahaya dingin melintas di mata Hanli, dan dia mengaktifkan kekuatan formasi pedang secara maksimal. Kera jahat itu disambut oleh pemandangan cahaya biru yang berkedip di sekelilingnya, diikuti oleh batang kayu biru raksasa yang muncul dari udara tipis di atas, lalu jatuh dalam hujan deras. Kera raksasa mendengus dengan dingin saat melihat ini, dan cahaya merah menyala dari pelindungnya sebelum menghilang untuk mengungkapkan serangkaian fitur wajah yang menyeramkan. Di dalam matanya yang besar, ada sepasang bola berkilauan dengan cahaya ungu, dan ada rune 5 warna yang berkedip tanpa henti di dalam cahaya ungu. Setelah melepas pelindungnya untuk memperlihatkan matanya, kera iblis itu menatap batang kayu biru yang turun dengan cibiran mengejek di wajahnya. Ia meraih ke atas dan membuat gerakan mencengkeram ke salah satu batang kayu biru yang jatuh, tidak memedulikan batang kayu lain yang turun di sekitarnya. Adegan yang luar biasa kemudian terjadi di tengah ledakan yang menggema. Tangan besar yang berkilauan dan tembus pandang muncul di udara di atas, menepis batang kayu lainnya sebelum meraih batang kayu biru yang tampak biasa saja. Cahaya ungu kemudian melintas dari 5 jari tangan raksasa itu, di mana batang kayu biru itu berubah menjadi pedang terbang yang sangat tajam yang berukuran sekitar 1 kaki. Dalam sekejap teknik ilusi di sekitar pedang terbang dihancurkan, semua batang kayu biru raksasa yang turun dari atas menghilang di tengah kilatan cahaya spiritual. Adapun pedang terbang biru,
itu mendesing tanpa henti di dalam tangan tembus pandang yang besar, mencoba membebaskan diri dengan sekuat tenaga. Ekspresi menyeramkan muncul di wajah kera jahat itu, dan ia menebaskan pedang ungu raksasanya langsung ke arah pedang terbang biru. Kera telah mengidentifikasi bahwa pedang terbang ini pasti harta terikat Han Li, jadi jika dia bisa menghancurkannya, maka dia akan menyebabkan kerusakan parah pada Han Li. Han Li agak terkejut bahwa teknik ilusi dalam formasi pedangnya dipatahkan dengan mudah, tetapi ekspresinya segera menjadi gelap saat melihat apa yang dilakukan kera raksasa itu, dan dia pasti tidak akan membiarkannya terjadi. Jika ini adalah pedang Azure Bambu Cloud Swarm yang belum disempurnakan untuk kedua kalinya, maka itu memang akan berada dalam situasi yang sangat mengerikan jika ditangkap oleh musuh yang jauh lebih kuat. Namun, setelah mencapai kemampuan Void Form, itu adalah tugas sederhana untuk mengubah pedang terbang menjadi bentuk yang tidak penting. Jadi, Han Li hanya mengarahkan satu jari ke pedang terbang di dalam formasi pedang, dan pedang itu langsung menghilang di tengah kilatan cahaya biru. Detik berikutnya, bintik cahaya spiritual biru muncul lebih dari 100 kaki sebelum menyatu untuk membentuk pedang terbang biru lagi. Pedang itu kemudian menghilang dari dalam formasi pedang. Kera jahat itu sedikit terkejut dengan perkembangan ini, tetapi tatapan ganas kemudian melintas di matanya saat ia tiba-tiba membuat segel tangan. Saat itu terjadi, cahaya ungu yang memancar dari matanya menjadi sangat menyilaukan dan cerah, dan rune 5 warna jauh di dalam pupilnya memindai area tersebut tanpa henti. Pada akhirnya, tatapannya tertuju pada Han Li, yang berdiri di luar formasi pedang, dan dia segera tenggelam saat dia memastikan kecurigaannya sebelumnya. Kera iblis tingkat suci ini memiliki kemampuan mata roh yang mirip dengan mata roh Brightside. Dengan demikian, ia dapat segera melihat melalui teknik ilusi formasi pedang, lalu mengidentifikasi lokasinya dengan mudah.